Halo Momentum Investor, bertemu lagi dengan saya Vita. Di video kali ini saya akan membahas mengenai saham Consumer Good yang masih memiliki momentum. Anda mungkin sudah mengetahui bahwa Consumer Good sekarang ini lagi tertekan karena inflasi dan harga-harga bahan baku yang mulai merangkak naik. Tapi saham ini ternyata tidak berimbas dengan kenaikan harga tersebut. Saham dengan kinerja yang terus naik ini merupakan capital efficient company di mana bisa membukukan pendapatan yang jauh melampaui aset tetap yang dimilikinya. Oke, langsung aja. Tapi cash flow negatif. Kita akan bahas kenapa cash flow bisa negatif di slide selanjutnya. Yang pertama, kita akan lihat dari segi EPS, di mana terlihat selalu bertumbuh. Dividen 6,5%, maka ini bisa cocok bagi Anda yang dividen hunter. Per 7 kali tergolong murah untuk perusahaan dengan kinerja yang masih terus dan akan terus naik. DER 10,7% ini kecil sekali, menandakan perusahaan sehat secara finansial. Sayangnya dalam 1 tahun belakangan ini harganya masih belum bergerak kemana-mana. Hanya naik 4,9% saja dalam setahun. Oke, ini adalah nama perusahaannya. PT Panca Budi Idaman Tbk. Berdasarkan laporan keuangan kuartal 2 yang sudah keluar, mari kita analisa 11 faktor yang bisa kita gunakan sebagai keputusan berinvestasi. Disclaimer on ya, konten ini hanya sebagai edukasi dan bukan sebagai ajakan membeli dan menjual. Yang pertama, aset tetap. Perusahaan terlihat selalu menumbuhkan aset tetap, yang ternyata adalah untuk ekspansi dengan menambah mesin dan pabrik sehingga kapasitas produksi akan meningkat ke depan. Yang kedua, proyeksi pendapatan dibandingkan dengan aset tetap. Perusahaan termasuk dalam capital efficient company, di mana bisa membukukan 5 kali pendapatan dalam setiap satu aset. Ini berarti 1 rupiah aset tetap bisa menghasilkan 5 rupiah. Proyeksi pendapatan 2022 ini akan bisa lebih baik dari tahun sebelumnya yang hanya 4,4 kali. Yang ketiga, proyeksi laba bersih dibandingkan dengan aset tetap. Perusahaan mampu meningkatkan laba bersihnya walaupun rasionya sempat turun di 2021 karena ekspansi yang dilakukan. Di tahun 2022 ini diharapkan kapasitas produksi akan meningkat dan akan membukukan laba bersih yang lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya. Keempat, proyeksi pertumbuhan EPS. Dengan asumsi kinerja yang stabil di tahun ini, maka EPS diproyeksikan rate pertumbuhannya akan melebihi tahun 2020. Yang kelima, cash flow. Operating cash flow perusahaan negatif. Ini mayoritas karena pembayaran pada pemasok yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Bila dilihat lebih detail, maka kebanyakan pemasok adalah untuk bahan baku. Dengan melihat aset lancar, maka kita bisa melihat alur persediaan yang meningkat karena perusahaan membeli bahan baku yang lebih banyak. Mungkin untuk mengantisipasi kapasitas produksi yang lebih besar dan harga bahan baku yang akan makin naik ke depannya akibat inflasi. Yang keenam, pertumbuhan inventory. Bila dirunut dari tahun 2019, maka tidak ada pertumbuhan ekstrim yang dihasilkan, bahkan tidak jauh dari deviasinya. Ini menandakan pertumbuhan inventory masih terkontrol dan turnaround tergolong tinggi
di mana bahan baku ini bisa dikonversi menjadi bahan jadi dan cepat terjual. Ketujuh, pertumbuhan total aset. Pertumbuhan aset di tahun 2022 ini dibandingkan dengan kuartal sebelum-sebelumnya malah turun. Ini termasuk hal yang bagus karena aset mayoritas adalah di persediaan dan ini berarti perusahaan masih bisa meningkatkan persediaan tanpa terbebani oleh pertumbuhan aset yang tidak terkontrol. Kedelapan, hutang buruk. Hutang buruk pada perusahaan ini tergolong sangat kecil, hanya 10,7% saja. Bila dilihat dari aktivitas pendanaan, maka perusahaan masih bisa membayar utang jangka pendeknya dengan sangat mudah. Kesembilan, prospek. Ekonomi nasional yang terus membaik, terutama di pasar tradisional yang sudah kembali normal, memberikan sentimen positif pada pertumbuhan perusahaan. Karena pasar tradisional adalah segmen yang paling besar dengan porsi 85% dari total penjualan perusahaan. Kapasitas produksi juga lebih besar dari sebelumnya dengan adanya ekspansi pada pembelian mesin dan pabrik. Manajemen memiliki target yang tidak muluk-muluk, hanya sekitar 10-15% kenaikan pendapatan dalam tahun ini. Dan bila dilihat secara year on year, maka pendapatan sudah naik 18% melampaui target manajemen. Ke-10, valuasi. Dengan PBV 1,4 kali dan PER 7 kali, emiten ini masih tergolong cukup murah dengan harga 2.000, masih masuk akal di PBV 1,7 kali. Ke-11, momentum. Dalam daftar momentum kami, saham ini mendapat ranking 20. Bila melihat dengan distribusi return, maka bisa dilihat bahwa saham ini memiliki fat tail yang kurus, yang berarti low risk. Dengan VaR 1 bulan 10% dan VaR 1 hari 3%, maka kita bisa mengkalkulasi risk reward sebesar 3 kali. Ekspektasi volatilitas harga saham di bawah 3% per hari atau 10% per bulan. Kesimpulan, 1. Aset tetap naik karena ekspansi pabrik dan mesin. 2. Proyeksi ekspektasi pendapatan melebihi tahun-tahun sebelumnya. 3. Proyeksi laba bersih di atas tahun sebelumnya. 4. Perusahaan masih dapat mempertahankan growth. 5. Cash flow negatif karena pembayaran ke pemasok untuk penumpukan persediaan. 6. Penumpukan persediaan masih dalam tahap wajar. 7. Pertumbuhan aset sebagian besar karena persediaan yang besar. 8. Hutang buruk kecil dan terkontrol. 9. Prospek ekspansi masih luas ke depannya. 10. Valuasi masih tergolong cukup murah dengan margin of safety yang memadai. 11. Masih ada peluang untuk harga saham naik lebih tinggi. 12. Volatilitas rendah, cocok sebagai diversifikasi untuk menyeimbangkan resiko porto. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik like dan subscribe ya teman-teman untuk mendapatkan analisa saham momentum selanjutnya. Bye!